Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harun Ar-Rasyid, saya dari Prodi PGSD kelas 3B. Nah, pada video kali ini saya akan mereview atau mengidentifikasi salah satu seni rupa untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Seni Rupa dan Kerajinan Tangan yang diampu oleh Bapak Raka Rinaldi SPD MSN. Nah, saya di sini akan mengidentifikasi salah satu karya seni rupa 3 dimensi, yaitu wayang golek. Nah, apa itu wayang golek? Wayang golek adalah seni yang berasal dari Sunda, Jawa Barat. Wayang golek biasa disebut juga dengan boneka kayu karena bentuknya yang menyerupai dengan boneka. Dulu wayang golek ini digunakan oleh para wali sebagai media penyebaran agama Islam. Namun karena bentuknya yang unik dan memiliki nilai seni, sehingga wayang golek diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Wayang golek memiliki berbagai macam karakter dan nama masing-masing. Nama tersebut dibagi ke dalam beberapa kelompok. Ada punggawa, denawa, dan satria. Wayang golek sering dipentaskan atau biasa disebut pagelaran wayang golek. Dalam pagelaran wayang golek sering ada yang disebut silib, sindir, siloka, sasmita, termasuk sindiran kepada oknum pemerintah, juga mengandung pelajaran untuk kehidupan kita sehari-hari. Dan wayang golek memiliki 4 tokoh yang terkenal atau yang disebut penakawan, yaitu Semar, Cepot, Dewala, dan Gareng. Dalam pagelaran tersebut, 4 wayang tersebut wajib ada ya, karena memiliki sifat dan karakter yang berbeda-beda gitu. Terutama si Cepot ya. Nah, yang saya akan perlihatkan salah satu contoh wayangnya adalah si Cepot. Nah, ini si Cepot, si merah. Apa itu si Cepot? Si Cepot memiliki nama lain sastra jingga. Nah, sastra jingga maksudnya adalah sastra yang berarti tulisan, dan jingga itu merah berarti merah atau melambangkan kelakuan buruk si Cepotnya, berkelakuan buruk. Tapi dalam pagelaran wayang justru si Cepotlah yang paling ditunggu-tunggu kehadirannya, karena memilasi karakter atau sifat yang lucu, suka melawak. Pagelaran wayang sering diiringi oleh musik gamelan atau nayagan. Orang atau yang menggerakkan wayang golek ini disebut dalang, atau yang memainkan wayang golek ini disebut dalang ya. Dalam pagelaran wayang golek harus ada tarian-tarian wayang golek. Pagelaran wayang golek biasanya dilaksanakan pada malam hari. Di malam hari ya. Nah, sekarang bagaimana sih cara pembuatan atau apa sih bahan-bahan yang digunakan untuk membuat wayang golek ini? Nah, yang pertama, pembuatan wayang golek memerlukan bahan baku dan proses pengerjaan. Bahan baku yang paling utama adalah kayu. Kayu yang digunakan biasanya menggunakan kayu lame atau kayu mahoni. Bisa juga kayu albasia. Nah, peralatan yang digunakannya adalah cukup sederhana, yaitu golok, gergaji, kampak besar, kampak kecil, pisau raut atau pisau ukir, dan lain sebagainya. Penggunaan kayu lebih mengutamakan jenis kayu lame atau kayu mahoni atau kayu albasia, karena kayu tersebut tergolong bagus dari segi warna dan mudah dibentuk. Terlebih lagi, kayu lame tergolong tahan terhadap perubahan cuaca, baik dingin ataupun panas.
Proses awal pembuatan wayang adalah membuat gambar wajah terlebih dahulu secara detail. Karena membuat wayang golek tidaklah mudah karena tergantung dari detail wayang itu sendiri. Bagian yang dianggap cukup rumit adalah bagian pada mahkota wayang. Salah satu contohnya pada mahkota wayang Gatotkaca dan Arjuna. Hal ini disebabkan bentuk mahkota secara tidak langsung menjadi ciri tokoh wayang tersebut. Nah, proses pembuatan kepala dan mahkota membutuhkan alat atau pisau ukir dan amplas. Bentuk dasar kepala diamplas terlebih dahulu, baru kemudian diukir menggunakan pisau ukir. Dalam proses menggambar detail wayang, seseorang seniman wayang harus memperhatikan 3 bentuk pakeman panokohan, yaitu pakem golek satria, pakem golek penggawa, dan pakem golek buta yang tadi saya sebutkan di awal. Ya. Kemudian dari ketiga pakem panokohan tersebut terciptalah raut wajah, raut muka wayang golek yang terdiri dari raut peranan, raut tampang, dan raut wanda. Keseluruhan raut muka tersebut dicirikan terutama pada bentuk mata, hidung, dan mulut. Setelah selesai pembuatan kepala, kemudian dilanjutkan dengan pembuatan badan dan tangan. Tangan harus dibuat terlebih dahulu karena turut menentukan antara posisi badan dan besaran kepala wayang golek tersebut. Nah, setelah pembuatan kepala, badan, dan tangan kemudian dilanjutkan dengan proses pendempulan. Selesai pendempulan kemudian dijemur di bawah sinar terik matahari hingga kering. Setelah kering kemudian diamplas agar permukaan menjadi lebih halus. Untuk penjemuran harus melihat cuaca terlebih dahulu supaya tidak terlalu panas agar pada cat nanti pada proses pengecatan tidak menjadi mengelupas ya. Kemudian setelah pendempulan wayang golek selesai dikerjakan, selanjutnya adalah untuk pengecatan ya. Untuk pengecatan, sebelum diwarnai atau dicat, wayang golek diberi arsiran terlebih dahulu. Untuk menentukan bagian mana yang akan diberi warna apa dan warna apa gitu. Sementara pada bagian hiasannya dibuat dengan cara dipulas. Bahan yang digunakan adalah bahan cat duko ya, yaitu cat untuk pengecatan bodi mobil. Mengapa menggunakan cat duko? Karena cat jenis ini dianggap lebih menguntungkan karena selain cepat kering, juga daya tahan, tingkat kecerahan yang catnya cepat merata ke seluruh permukaan wayang golek. Kemudian proses selanjutnya adalah pembuatan tuding. Tuding itu ini pegangan wayang golek dari bahan utama itu dari bambu. Tuding dari bambu ya. Kemudian dudukan wayang. Ini yang suka ditancapkan pada gebok pisang. Kemudian setelah selesai pembuatan anggota tubuh wayang golek ya, kemudian dilanjutkan dengan pembuatan pakaian. Bahan yang digunakan biasanya menggunakan kain tenun berwarna-warni atau kain bludru yang dibuat dengan cara dijahit. Pakaian ini kemudian diberi mernak-mernik dari bahan wood plastik yang mengkilat. Proses pembuatan wayang golek secara keseluruhan biasanya dikerjakan oleh beberapa orang. Dengan demikian beberapa tahap di atas dapat dikerjakan secara bersamaan, seperti pembuatan tangan, badan, kepala, dan pakaian wayang golek.
Sementara itu, yang tidak dapat dikerjakan bersamaan adalah pada bagian pengecatan, karena harus menunggu sampai proses penebulan selesai terlebih dahulu. Nah, untuk pembuatan wayang yang detailnya tidak terlalu rumit, para pengrajin biasanya dapat membuat atau menghasilkan 3 tiga kepala wayang per harinya. Sedangkan untuk detail wayang yang cukup rumit biasanya membutuhkan waktu 2-3 hari per satu kepalanya. Dan untuk menyelesaikan satu buah wayang dengan bentuk dan komplit dengan aksesorisnya biasanya dibutuhkan waktu kurang lebih 3 hari. Nah, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan atau bisa saya atau identifikasikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyebutannya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih sudah menonton video saya kali ini.